Ketika pelan Jenal menoleh, terlihat Bu Sawiyah yang berdiri mengenakan mukena seperti yang mau sholat. Namun dalam sekejap mata bukan lagi sosok Bu Sawiyah, tetapi sosok pocong yang berdiri menggoyang-goyangkan badan perlahan, lalu pelan menoleh ke arah Jenal. Jenal ingin teriak tapi tubuhnya membeku. Mulut terbuka tak ada suara sampai ada tepukan di belakang punggung Jenal. Nal, astagfirullah. Loh, Bu. Beberapa hari berturut-turut Arifin, Ahmad, Jenal, dan si Ocim dihantui mimpi buruk setiap malam. Didatangi sosok anjing siluman dan pocong yang begitu menakutkan. Bahkan sampai badan mereka berempat ini panas demam. Dibawa ke dokter tak sembuh, akhirnya dibawa ke orang pintar, di mana dukun hanya bilang mereka berempat kesambet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah tentang pesugihan yang beberapa waktu lalu pernah Akang bagikan. Pesugihan dari Indramayu, tepatnya Alas Sinang. Pesugihan anjing siluman yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang berasal dari desa Kuwung. Sang suami yang waktu itu melakukan ritual pesugihan siluman anjing, sedangkan Sawiyah istrinya melakukan pesugihan pocong. Saat itu di tahun 2001, Kasan dan Sawiyah mulai menunjukkan harta kekayaan dari hasil dua pesugihan yang mereka jalani. Membangun rumah sekaligus membuatkan rumah untuk kelima anaknya dan membeli hektaran sawah di daerah tempat tinggalnya. Bahkan bukan hanya di sekitar desa Kuwung. Harta kekayaan milik Pak Kasan yang menjelma menjadi seorang juragan itu semakin berlimpah dari waktu ke waktu. Saat itu pasca Pak Kasan menjadi orang kaya baru di kampung Kuwung. Berderet 3 rumah para juragan di kampung itu. Juragan Kosim, Juragan Kasan yang baru, dan Juragan Kodir. Yang disinyalir semua juragan ini, menurut cerita dari Mbak Weni, mereka semua kaya raya dari hasil pesugihan juga. Satu ketika, ada 2 orang warga Kuwung yang sebut saja bernama Jenal dan si Ocim. Malam itu, kedua orang ini mau berangkat ronda menuju pos ronda di tengah kampung mereka. Agar mempersingkat jarak, Jenal dan Ocim yang kebetulan bertetangga, mereka jam 10 malam itu berjalan bersama melewati jalanan yang tepat berada di depan rumah 3 juragan. Ketika kedua orang ini mendekati rumah Juragan Kodir, mereka berdua berhenti sejenak,
menatap 3 rumah mewah di hadapan mereka. Cim, enak banget ya. Mereka udah jadi juragan semua. Padahal dulu hidupnya gak jauh beda sama kita. Lah, kamu kan kayak yang gak tahu. Juragan Kodir sama Juragan Kosim, mereka berdua kan pesugihan, ucap si Ocim. Jenal pun hanya tersenyum saja. Lantas ketika mereka melanjutkan perjalanan, tepat di depan rumah Juragan Kasan, mereka kembali terdiam tatkala mencium aroma kemenyan yang begitu menyengat. Nah, Cim, coba nih, kau cium tak bau kemenyan? Iya, Nal, ini bau kemenyan. Siapa ya yang lagi ritual jam segini? Tanya si Ocim sambil berbisik-bisik. Rumah 3 juragan ini, pagernya itu kan pagar beton. Jadi nggak bisa langsung lihat ke arah dalam. Gak salah lagi, Cim. Ini pasti Juragan Kosim. Dia lagi ritual. Tahu sendiri kan, sebulan lalu anak bungsunya mati jadi tumbal. Lah, emang iya Di? Yang bungsu itu mati jadi tumbal? Bener, Cim. Itu juga saya tahu dari yang mandiin jenazah. Katanya, di jenazahnya anak Juragan Kosim, tepat di bagian dada, itu ada bekas lebam hitam kebiruan. Setahu kita, tanda seperti itu di jasad seseorang yang meninggal, itu tanda jadi tumbal. Ya siapa lagi kalau bukan dari pesugihan bapaknya sendiri. Ocim pun bergidik ngeri, tak terbayang. Banyak harta, tapi harus menumbalkan nyawa keluarga sendiri. Lawang semua orang cari harta, kerja banti tulang, ingin kaya raya. Itu kan untuk membahagiakan anak dan istri. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, para pelaku pesugihan yang tega menumbalkan nyawa keluarganya sendiri, darah dagingnya sendiri, hanya untuk ditukar dengan harta kekayaan. Di tengah mereka yang sedang bisik-bisik saat itu, tiba-tiba saja dari arah belakang mereka terdengar suara geraman dan lolongan anjing yang seketika membuat Ocim dan Jenal merinding dan pelan berbalik ke belakang. Di antara gelap celah rumah Pak Kasan dan Pak Kodir, mereka melihat sepasang mata merah menyala menatap begitu dalam. Melihat itu, Jenal dan Ocim pun langsung lari tunggang langgang menuju ke pos ronda karena mereka berdua begitu ketakutan. Setibanya mereka berdua di pos ronda, terlihat di situ si Ahmad dan si Arifin sedang duduk di pojokan pos ronda sambil mengenakan kain sarung, layaknya seperti orang yang sedang ketakutan. Ketika Ocim dan Jenal datang, si Ahmad dan si Arifin langsung membuka kain sarung yang menutup wajah mereka. Nal, Ocim, dari mana saja? Kita udah nunggu sejam yang lalu. Kenapa kalian baru datang? Dengan napas yang tersengal, Ocim dan Jenal lantas duduk di pos ronda. Lalu mereka cerita tentang apa yang mereka alami tadi ketika tak sengaja berhenti di depan rumah Juragan Kosim. Mendengar hal itu, Arifin dan Ahmad saling pandang. Lalu mereka mengambil termos di sudut pos ronda, menyeduh 4 gelas kopi. Disitulah keempat peronda ini langsung ngerumpi membicarakan perihal orang-orang kaya di Kampung Kuwung yang hampir rata semuanya adalah para pelaku pesugihan.
Walaupun sebenarnya kabar tentang orang-orang kaya di situ adalah pelaku pesugihan, itu masih belum bisa dibuktikan secara nyata. Karena informasi itu memang didapat oleh sebagian warga Kuwung dari orang-orang yang pernah sakit yang aneh yang tak bisa diobati oleh dokter, sampai meminta bantuan paranormal ataupun dukun. Dan hampir rata semua dukun dan para supranatural yang datang mengatakan kalau di kampung Kuwung banyak yang melakukan lelakon pesugihan, nyupang, bahkan katanya beraneka rupa, dari mulai buto ijo, siluman ular, dan sejenisnya. Nih kampung udah kayak kampung siluman. Tapi memang tak aneh, di daerah utara sana, dan tak menutup kemungkinan di tiap daerah manapun pasti selalu ada orang-orang yang gelap mata seperti itu. Lalu di tengah asiknya mereka berempat ngegibahin para juragan di kampungnya. Seketika tiba-tiba tercium aroma kemenyan bercampur dengan bau-bauan seperti wewangian, yang tak lama diiringi dan disusul pula oleh aroma bau amis darah yang begitu kental, membuat Ocim, Jenal, dan dua kawannya langsung terdiam. Belum cukup sampai di situ, di kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang awalnya cuma satu, malah bertambah seolah mereka semua saling bersahut-sahutan memberikan tanda kepada para manusia yang masih terjaga kalau malam itu akan terjadi sesuatu di kampung mereka. Ocim dan Jenal langsung menengok ke Ahmad dan Arifin yang ternyata sudah duduk meringkuk berdempetan. Terlihat kain sarungnya gemetar, pertanda mereka berdua begitu ketakutan. "Loh, kalian kenapa?" tanya si Jenal. Arifin bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Sedangkan Ahmad langsung mengarahkan jari telunjuknya ke arah jalanan di depan pos ronda. Sontak Ocim dan Jenal menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si Ahmad. Terperanjat mereka berdua tepat di jalanan depan pos ronda yang cukup gelap. Melintas seekor anjing. Anjing yang berwarna hitam legam, membawa aroma yang begitu menakutkan. Aroma amis darah bercampur apek dan bau kemenyan. Jenal dan Ocim langsung naik ke pos ronda, mendekat kepada dua kawannya, menutup tubuh dengan kain sarung. Mereka berempat hanya bisa gemetar ketakutan. Anjing sempat berhenti di depan pos ronda, menoleh menatap dengan nyala merah yang begitu tajam, lantas berbalik seolah anjing itu bukanlah anjing biasa. Seperti meledek ke arah mereka, melanjutkan kembali berjalan seperti makhluk yang tidak berdosa. Selepas anjing tak terlihat lagi, aroma-aroma aneh tak tercium pula, barulah keempat orang ini bernapas lega. Mereka saling tatap kembali, menerka-nerka anjing apakah yang lewat barusan di hadapan mereka. Lalu Ocim yang sedari tadi mengernyitkan kening, dia teringat peristiwa di tahun 2000-an lalu, setahun lalu. Peristiwa tentang hilangnya uang, perhiasan milik warga kampung Kuwung, bahkan kampung-kampung di sekitaran Kuwung pula. Nah, apa jangan-jangan anjing yang lewat tadi itu anjing jadi-jadian?
Jenal terperanjat. Dia ingat peristiwa tadi ketika mau ke pos ronda. Jim, apa anjing itu anjing yang tadi di dekat rumah Pak Kasan? Ocim mengangguk. Ahmad dan Arifin menjadi penasaran. Lantas mereka pun selepas Ocim mengingatkan peristiwa setahun lalu, yakinlah mereka kalau memang anjing yang tadi lewat, bisa jadi itulah anjing siluman yang sudah banyak menggasak harta milik warga kampung mereka. Di situ mereka pun mulai menerka-nerka. Apa mungkin ya Pak Kasan yang ikut pesugihan anjing itu? Apa dia ya yang pelihara anjing jadi-jadian itu? Gak mungkin, ucap si Jenal menepis ucapan Arifin dan si Ahmad. Gak mungkin lah, Pin. Setahu saya, orang yang ikut pesugihan itu gak bakal sodakoh ataupun dermawan ke orang lain. Itu kan larangan pantrangan utama para pelaku pesugihan. Ya lihat aja Pak Kodir sama Pak Kosim. Walaupun kaya raya, kapan mereka pernah berbagi ke warga? Bahkan kan orangnya sombong-sombong. Beda sama Pak Kasan. Walau sudah jadi juragan, ke kita ini kan tetap ramah, tetap baik. Ada tetangga yang butuh pertolongan, sering ditolong pula. Ada yang sakit, sering dijenguk pula. Gak mungkin lah kalau itu perbuatan Pak Kasan. Yang lain pun jadi percaya. Karena memang umumnya pelaku pesugihan yang mendapatkan harta dari jin atau bangsa siluman itu tak boleh menasarufkan harta mereka di jalan agama atau dalam suatu hal yang bersifat kebaikan. Waktu terus berlalu. Tepat tengah malam, situasi sudah mulai kembali terkendali. Hawa menyeramkan, hawa angker sudah hilang. Selaku peronda malam itu, mereka berempat pun sebelum pulang ke rumah harus keliling dulu menjaga keamanan di kampung mereka. Keliling yuk, keliling, biar cepat pulang, ucap si Ocim. Yang lain setuju. Lantas mulai berdiri keluar dari pos ronda, mengambil pentungan, senter sebagai alat penerangan. Mulailah keempat orang ini pun berjalan, berkeliling di kampung Kuwung untuk memastikan keamanan kampung mereka. Ketika sedang melakukan patroli malam, para peronda ini selalu sengaja berhenti diam di tiap rumah para juragan di kampung Kuwung. Ini agak usil juga nih para peronda. Kebetulan memang kan malam itu malam Jumat. Biasanya para pelaku pesugihan atau praktisi supranatural itu setiap malam Jumat sering melakukan ya seperti olah tirakat atau ritual. Karena malam Jumat ini di Pulau Jawa, dalam kosmologi Jawa ataupun Sunda, itu dianggap malam yang memang keramat dan ada nilai khusus, nilai lebih dibanding malam-malam yang lain. Betul saja, di tiap rumah para juragan, hampir rata-rata mereka semua mencium aroma wangi-wangian, baik itu buhur ataupun kemenyan. Bahkan bau dupa pun tercium pula. Setelah setengah jam lebih mereka berkeliling, istirahat sekejap sambil menyulut beberapa batang rokok di sebuah perempatan jalan. Mereka ketika asik istirahat sambil bercengkrama, si Ocim tak sengaja melihat anjing hitam yang tadi lewat di pos ronda dengan mata kemerahan, itu sedang berjalan dan diam di depan sebuah rumah warga. Nal, coba lihat tuh. Itu bukannya anjing yang tadi lewat pos ronda ya? Weh, beneran tuh.
itu anjing jadi-jadian, ucap si Jenal. Anjing itu berdiri diam saja di depan halaman. Kepalanya menoleh seolah memperhatikan rumah, seperti yang sedang menerawang ada dan tidaknya harta yang bisa digasak. Namun sepertinya rumah itu rumah milik orang yang kurang mampu. Terbukti si anjing itu pindah ke rumah yang lain. Bahkan di satu rumah dia masuk ke halaman, terlihat oleh para peronda itu gesek-gesekin badan ke pintu rumah tersebut. Wah, bener-bener itu anjing ngepet, oi. Anjing ngepet. Iya, anjing ngepet. Biasanya kan yang kayak gitu bagong. Nah, ini anjing, makanya anjing ngepet. Kita ikutin, ucap mereka. Lalu keempat peronda ini pun mengikuti si anjing siluman dari kejauhan. Sampai ketika anjing itu berpindah ke rumah yang lain. Rumah seorang warga kampung Suwung yang anaknya kerja jadi TKW di luar negeri dan baru 3 hari yang lalu pulang. Anjing itu terdiam cukup lama. Bahkan terlihat oleh Jenal dan kawan-kawan, anjing itu berjalan ke samping rumah. Lalu kembali ke depan, seolah berjalan memutari rumah tersebut. Jenal dan kawan-kawan saling tatap kebingungan. Maka lekas si Jenal mengambil sebuah batu yang maksudnya nanti mau dipakai buat nimpuk tuh anjing. Singkat cerita, mereka berempat masih terus memperhatikan sambil berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Tepat ketika anjing itu keluar dari halaman si pemilik rumah. Jenal yang sembunyi di antara pagar semak-semak milik warga beserta 3 kawannya, batu yang dia bawa tadi. Lantas langsung saja dia sambit ke arah anjing dan tepat mengenai pelipis kepala kiri anjing siluman. Anjing itu lantas menjerit. Nah, di sini ketika anjing menjerit, Jenal, Ocim, dan 2 kawannya ini malah saling tatap bingung. Loh, kalian denger gak? Iya, kok jeritnya gitu? Jadi bukan jeritan anjing yang mereka dengar. Justru ketika sambitan batu mengenai pelipis si anjing, suaranya itu suara jeritan manusia. Lantas, selepas sadar kalau memang itu anjing jadi-jadian, Jenal dan kawan-kawan lari mengejar. Anjing terus dikejar. Jarak di antara mereka semakin dekat dan semakin dekat. Anjing seperti yang tahu kalau dia diikuti manusia di belakang, mempercepat larinya, dan terlihat oleh mereka semua anjing siluman itu masuk ke halaman rumah Pak Kasan. Dengan napas tersengal, mereka berempat mendekat ke arah rumah Pak Kasan. Mereka bingung, loh, kemana anjingnya? Namun, di tengah kebingungan mereka mencari-cari keberadaan si anjing, mereka pun terdiam ketika mendengar suara Pak Kasan yang mengadu kesakitan. "Shh, diam," ucap Jenal. Yang lain pun paham, lantas mengikuti Jenal ngendap-ngendap layaknya seekor maling dan menatap ke samping kiri rumah Pak Kasan. Terlihatlah di mata mereka semua sosok Pak Kasan sedang berdiri berjalan merayap. Jalannya agak semboyongan sambil mengadu-ngadu kesakitan memegangi pelipis kirinya. Lantas terlihat pula Pak Kasan mengetuk pintu, memanggil-manggil Sawiyah sang istri. Yang tak lama pintu terbuka, Kasan pun masuk dan mereka berempat sempat melihat raut wajah kaget dari wajah Bu Sawiyah yang begitu pucat. Mereka tak ada yang berbicara sama sekali. Lalu saling tatap kembali.
Gak salah lihat kan? Itu tadi Pakasan. Iya, Pakasan. Lantas kemana anjing tadi? Arifin dan Ahmad hanya menggelengkan kepala. Apa jangan-jangan? Gak mungkin. Gak mungkin kalau anjing itu jelmaan Pakasan. Gak mungkin. Tapi anjing ini hilang di sini. Gak mungkin. Gak percaya. Sebaiknya kita balik dulu ke pos ronda. Jenal mengajak kawan-kawannya balik dulu ke pos ronda. Baliklah mereka berempat. Sesampainya di pos ronda, kopi yang sudah dingin mereka nikmati kembali. Mereka hanya diam memikirkan kejadian tadi. Walau dalam hati, Ahmad dan Arifin ada kecurigaan kepada si Pakasan. Namun pikiran mereka mencoba menepis itu semua. Gak mungkin, Gak mungkin kalau itu si Pakasan, ucap Ocim. Lah, terus gimana? Anjing itu hilang tepat di halaman rumah Pakasan. Lihat juga kan, Pakasan tadi ngaduh-ngaduh kesakitan megangin pelipisnya. Jangan suudon dulu lah. Kita belum ada bukti. Itu tadi belum bisa dijadikan bukti nyata. Siapa tahu kan, mungkin Pakasan kepeleset atau apa. Mungkin dia juga kaget keluar gara-gara dengar suara anjing. Iya juga ya. Lantas gimana? Sudahlah, kita lihat saja besok apa yang terjadi di kampung kita, ucap si Jenal. Lalu tepat jam 3 dini hari, keempat peronda ini pun membubarkan diri pulang kembali ke rumah mereka. Singkat cerita, keesokan paginya terbuktilah kecurigaan para peronda. Betul saja, pagi hari itu beberapa orang di kampung Kuwung, mereka semua ribut mengaku kehilangan uang dan perhiasan. Terlebih si TKW yang baru pulang beberapa hari lalu. Uang yang baru dia tarik dari ATM itu separohnya hilang. Bahkan emas yang dia bawa dari luar negeri pun ikut raib pula hanya dalam waktu 1 malam. Yang padahal uang dan perhiasannya disimpan dalam lemari yang terkunci. Dan tidak ada tanda-tanda maling masuk ke dalam rumah mereka. Jenal yang mendengar kabar itu, lantas dia pun cerita kepada seorang tetangga yang menyampaikan berita kehilangan uang dan perhiasan semalam. Maka mulai menyebarlah di kampung Kuwung kalau hilangnya uang dan perhiasan itu semua adalah ulah anjing jadi-jadian. Kabar dan isu anjing jadi-jadian penyebab hilangnya uang dan perhiasan di kampung Kuwung ternyata sampai juga ke Cadas Wetan, ke tempat tinggalnya Pak Casyadi dan Mbok Sinem, suami istri kakak kandungnya Kasan. Waktu itu di malam hari, Casyadi dan istrinya Sinem, termasuk Mbak Weni juga narasumber kita, mereka membicarakan tentang Kasan saudaranya. Pak, si Kasan sekarang sudah jadi juragan, jadi orang kaya raya. Tapi kenapa ya Pak, semenjak dia kaya raya, tak pernah dia datang ke rumah kita? Casyadi hanya tersenyum kecil. Yo nggak apa-apa Bu, mau datang ke sini ya syukur. Tapi kalau mesti Bapak yang datang ke sana, ya terus terang saja, Bapak ini ragu, takut nggak diaku sama si Kasan. Tapi Pak Lekasan loh, Pak Lekasan itu orangnya baik Pak. Katanya di Kuwung sering bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako. Gak mungkin lah kalau kita main ke sana nggak diaku. Wis lah Wen, gak usah kau bicarakan Pak Lemu itu, biarkan saja. Tapi Pak, apa mungkin ya Pak, si Kasan itu muja, nyupang. Loh, kok ibu ngomong kayak gitu? Jangan suudon Bu,
Si Kasan itu kan adikku, adik iparmu. Lah, bukannya dulu dia datang ke sini sama si Sawiyah. Mereka berdua kan ngaku mau nyupang, mau nyari pesugihan. Kalau nggak dari situ, dari mana kekayaan yang mereka punya, Pak? Bapak sama si Kasan kan anak orang miskin, gak punya warisan. Masa bisa kaya raya mendadak seperti itu, Pak? Kerjanya juga nggak jelas si Kasan. Sekarang saja memang dia pantas kaya raya, karena hasil dari sawahnya pun begitu besar. Belum lagi dari yang lainnya. Kalau dulu sebelum kaya, sebelum beli sawah, bangun rumah, dapat duit dari mana, Pak? Cahyadi pun hanya bisa menghela napas saja. Walau tadi ucapkan di lisannya, tapi Cahyadi memang sudah lama menaruh curiga kalau adiknya itu memang lelakon pesugihan. Karena dulu kan sempat datang pamitan, mau nitipin ke 5 anaknya, dia sendiri mau berangkat nyari pesugihan. Bener kan, Pak? Kecurigaan ibu, si Kasan itu memang nyupang kan? Dengar-dengar, Pak, di Kuwung sekarang lagi rame. Banyak warga yang hilang duit, hilang perhiasan. Katanya itu ulah anjing jadi-jadian, anjing siluman. Sepertinya, Pak, memang si Kasan ini yang berubah jadi anjing. Nyupang anjing, nyupang as. Wah, sudahlah Bu, tak usah ikut campur. Masing-masing saja. Yang penting kita hidup cukup dari hasil yang halal. Jangan pedulikan mereka, walaupun masih keluarga, biarkan saja. Iyo Pak, Ibu paham. Cuman pan terus terang saja Pak, Ibu ini malu. Banyak orang-orang yang ngomong ke Ibu, kalau adik ipar kita, Kasan adikmu itu nyupang. Ya Ibu kan ikut malu, Pak. Sudahlah Bu, tak usah dengarkan cerita orang, kecurigaan orang. Yang penting kita nggak seperti itu. Ucap Cahyadi memungkas keluhan dan cerita dari Sinem istrinya. Weni dari tadi hanya dia memperhatikan saja. Walau memang dalam hati Weni ya agak gimana gitu. Punya saudara udah kaya raya, tapi seolah lupa kepada mereka. Padahal dulu sewaktu miskin, kalau ada kekurangan atau apapun, mereka selalu datang meminta bantuan bapaknya. Namun sekarang, selepas kaya raya, mereka lupa. Betul-betul lupa, bahkan seolah menghindar dan menjauh, tak mau lagi menganggap saudara. Baik ke orang lain, tapi justru sebaliknya kepada keluarga sendiri malah seperti itu. Sedangkan di kampung Kuwung, selepas kejadian menyambit anjing siluman yang langsung lenyap di halaman rumah Pak Kasan, beberapa kali Jenal sengaja lewat depan rumah Pak Kasan hanya untuk memastikan kondisi si Pak Kasan. Karena Jenal ini tetap ada kecurigaan kuat kalau memang itu ulah Pak Kasan. Namun selama 3 hari berturut-turut pasca kejadian itu, Pak Kasan ini seolah tak pernah keluar dari rumah. Jenal sendiri jadi kebingungan. Sampai akhirnya sore hari itu, Jenal pun datang ke rumah Arifin, yang ternyata 2 kawannya yang lain sudah ada di situ pula. Terlihat sedang begitu asik membicarakan sesuatu, bahkan terlihat begitu serius. Jenal yang penasaran pun mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan Nal, duduk sini. Loh. Ini ada apa? Kayak yang serius banget. Ada masalah apa toh? Nal, kamu sudah dengar cerita belum? Cerita? Cerita apa? Itu loh, cerita anjing siluman. Bahkan sekarang nambah lagi, Nal. Nambah lagi? Nambah gimana? Gini loh, Nal. Di kampung yang lain, sekarang ini lagi rame. Banyak yang hilang duit, hilang perhiasan seperti di kampung kita. Dan kabarnya, sebelum perhiasan atau uang hilang esok paginya,
Beberapa orang ada yang bilang melihat seekor anjing hitam itu seliweran di perkampungan tengah malam. Bahkan ada pula yang lihat pocong. Hah? Pocong? Yang benar? Bener, Nal. Katanya ada pocong keliling. Sama-sama nyari duit pula. Nyuri uang pula. Jenal bingung. Kok bisa? Sejak kapan ada pocong keliling seperti itu? Yang benar kalian ini. Bener, Nal. Nah, nih si Ocim baru pulang dagang dari kampung sebelah. Dia dengar cerita langsung dari warga. Waduh, kalau anjing, sepertinya anjing yang operasi pula di kampung kita. Tapi kalau pocong, kira-kira siapa ya? Ya siapa lagi, Nal? Ucap si Ahmad. Itu pasti orang kaya baru di kampung sebelah. Sepertinya memang saat ini banyak orang nyupang. Benar-benar gak punya pikiran. Ditangkapnya susah. Dibawa ke ranah hukum gak bisa. Nyari dukun pun susah pula. Gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup nangkep tuh anjing siluman. Gak ada yang sanggup nangkep tuh pocong jadi-jadian. Jenal pun terdiam. Lantas mereka pun melanjutkan kembali pembicaraan. Membahas berita baru dari kampung sebelah. Namun anehnya, selepas rame di kampung lain, kampung Kuwung jadi aman. Seolah kampung Kuwung ini dihindari oleh dua pelaku pesugihan siluman anjing dan pocong. Maka keamanan yang awalnya sudah mulai diperketat, mulai kembali longgar. Karena warga di kampung Kuwung sudah mulai merasa tenang. Tak pernah lagi hilang uang, tak pernah lagi hilang perhiasan, dan tak pernah melihat penampakan sosok anjing siluman hitam beserta pocong yang dikabarkan berada di kampung sebelah. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari, kekayaan Pakasan semakin bertambah. 3 buah mobil baru sudah terparkir di halaman rumah Pakasan. Semua anak-anaknya dijamin hidupnya oleh Pakasan. Bahkan menantu-menantu dari Pakasan. Semua ikut menikmati harta dari mertua mereka. Suami Reni dan Rida saja, itu kerjanya ya begitu santai, tidak terlalu mencari harta mengejar-ngejar dunia. Karena jatah dari mertua itu ngalir tiap bulan. Belum lagi kalau panen. Suami Reni dan Rida, anak perempuan Pakasan, itu paling kerja bantu-bantu di sawah mertua mereka. Itu pun bukan kerja berat, hanya mengawasi para buruh tani yang selama ini digaji oleh Pakasan. Begitu senanglah kehidupan keluarga Pakasan dan Bu Sawiyah. Waktu terus berlalu sampai satu ketika kampung Kuwung yang sudah mulai kembali tentram. Saat itu, ini 4 orang, Jenal dan kawan-kawan, memang dipercaya warga untuk menjaga keamanan di Kuwung. Yang markas mereka di pos ronda kalau malam hari. Walau tak dapat gaji, tapi mereka berempat begitu senang bisa berguna buat para warga tetangga mereka. Saat itu, Jenal dan kawan-kawannya seperti biasa ronda malam hari. Dan tepat tengah malam, mereka pun keliling kembali menjaga keamanan kampung Kuwung. Siapa sangka, tanpa mereka pikirkan, tanpa mereka mimpikan, malam itu kejadian beberapa tahun lalu terulang kembali. Di tengah perjalanan mereka melakukan patroli, mereka kembali berpapasan dengan anjing siluman, anjing hitam yang masuk gapura kampung mereka. Jenal yang melihat dari kejauhan, minggir.
Kita sembunyi di sana. Ada apa, Nal? No, lihat no, itu anjing masuk kampung kita, ucap Jenal. Yang lain ketika melihat ke arah gapura, betul lah, anjing hitam dengan mata merah itu masuk ke gapura seolah baru datang selepas entah dari mana. Mereka semua sembunyi jongkok di bawah pohon, menatap ke arah anjing yang jalan begitu santai. Bener, ternyata anjing itu selama ini tak ada di kampung kita. Sepertinya baru sekarang ketahuan masuk ke kampung kita lagi. Ini jadi bukti. Berarti memang bukan warga kampung kita yang nyupang siluman anjing. Buktinya dia seperti sengaja datang ke sini. Berarti tempat tinggalnya bukan di kampung Kuwung. Iya bener, bisa jadi. Berarti selama ini kita cuman berburuk sangka ke Pakasan. Iya, makanya kan saya juga udah bilang dari dulu gak yakin kalau Pakasanlah yang muja yang nyupang anjing. Namun ketika anjing mendekat, mereka semua diam. Anjing itu seperti mencium aroma keberadaan Jenal dan kawan-kawan. Itu berhenti si anjing di depan mereka, nengok kanan kiri seolah memastikan. Selepas merasa aman, anjing itu pun kembali melenggang. Lalu di situ, Jenal dan kawan-kawannya lantas berusaha mengikuti si anjing tadi. Takut ada korban lagi di kampung Kuwung. Mereka pun mencari alat ala kadarnya. Ada yang ngambil batu, ada yang ngambil potongan kayu. Lalu mengikuti si anjing yang berjalan tenang, yang tak menyadari dibuntuti mereka. Terlihat si anjing diam di depan sebuah rumah. Rumah seorang juragan pula di kampung Kuwung. Melihat itu, Jenal pun menyuruh si Arif dan si Ahmad untuk terlebih dulu jalan ke depan, melewati belakang rumah si juragan itu. Maksudnya nyegat anjing di depan sana. Arifin dan Ahmad setengah berlari. Tak lama, terlihat Arifin dan Ahmad sudah berdiri di ujung jalan sambil memegang balok kayu. Melihat dua kawannya sudah siap nyegat anjing dari depan, Jenal dan Ocim kembali mendekat. Dan ketika si anjing keluar dari halaman juragan itu, dia pun langsung berteriak, "Hoya!" ucap si Jenal. Anjing terperanjat, langsung lari ke arah ujung jalan. Namun di depan, Arifin dan si Ahmad sudah berjaga pula, menghalangi langkah si anjing untuk keluar dari kepungan mereka berempat. Lalu di situ, ketika mereka berempat semakin mendekat dan mendekat, memojokkan si anjing siluman yang terus menggeram, menunjukkan taring melotot kemerahan begitu menakutkan, sempat membuat Jenal dan Ocim bergidik ketakutan. Namun mereka yakin malam itu malam apesnya si anjing. Semakin mendekat dan semakin mendekat, tatkala si anjing ini terfokus kepada Jenal dan Ocim, dari belakang Arifin yang memegang balok kayu langsung dia sabetkan tepat mengenai kaki kiri belakang anjing siluman. Anjing itu menjerit, jeritannya begitu melengking, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar merinding seketika. Ketika mendengar jeritan tadi yang berupa jeritan manusia, Jenal, Ocim, dan dua kawannya langsung terpesona, terdiam, melotot menatap ke arah anjing yang langsung dimanfaatkan si anjing jadi-jadian ini lari dari kepungan mereka berempat sambil jalan terpincang-pincang dan menghilang di antara kebun warga, di antara sela-sela pohon pisang. Jaga lagi, jaga lagi. Anjing itu kabur. Ya gimana lagi, Nal? Kita semua kan terkesima. Kita semua malah bengong. Tapi yakinlah, jeritan tadi itu jeritan laki-laki. Betullah memang.
anjing itu pasti anjing jejaden, anjing pesugihan. Lantas gimana atuh sekarang? Tanya Ocim. Ya gimana lagi, Cim? Kita pulanglah. Balik lagi ke pos ronda. Yang penting, anjing itu belum sampai menggasak harta warga. Tugas kita selesai, ucap mereka selepas mengecek kebun warga tempat anjing tadi menghilang. Tidak ditemukan keberadaan si anjing siluman. Esok paginya, Jenal dan Ocim seperti biasa pagi hari itu, mereka yang memang sedang libur gak ada pekerjaan, menghabiskan waktu biasa nongkrong di rumah si Arifin. Mereka berdua berjalan beriringan, tepat melewati rumah 3 juragan, termasuk Juragan Kasan. Nah, ketika lewat depan rumah Juragan Kasan, kebetulan gerbang rumah terbuka. Jenal dan Ocim itu langsung beruluk salam. Assalamualaikum, Juragan. Pak Kasan. Waalaikumsalam. Mau kemana kalian? Ini Pak, biasa kumpullah di rumah si Arifin, ngopi-ngopi Pak. Sekarang kan lagi gak ada kerjaan Pak. Iya nih Juragan, ada kerjaan gak? Bagi-bagi atuh Juragan. Dapur udah kosong nih, ucap Ocim basa-basi ke Juragan Kasan. Kerjaan. Sawah kan belum waktunya digarap lagi. Nantilah nunggu panen atau bersihin rumput di sawah-sawah. Nih, buat kalian ngerokok, ucap Juragan Kasan ngasih duit 2 lembar 100 ribuan. Lah si Jenal sama Ocim ya kaget dikasih duit 2 lembar cepean. Namun, walaupun mereka agak ragu, tapi tak urung diterima pula. Sampai tak henti-hentinya mereka berdua berterima kasih ke Juragan Kasan. Juragan Kasan pun hanya tersenyum kaku. Begitu Jenal dan Ocim melanjutkan perjalanan, si Jenal tak sengaja menoleh ke belakang. Kaget dia ngelihat Pak Kasan jalannya pincang. Namun Jenal tak membicarakan hal itu kepada Ocim. Buru-burulah mereka menuju rumah si Arifin, namun mampir dulu ke sebuah warung. Di warung itu, Jenal dan si Ocim beli rokok dan minuman. Namun ketika uang disodorkan, si pemilik warung sempat terdiam. Loh, kenapa Bu? Enggak, ini uang kayak yang kenal. Loh, ya uang kan semua sama toh Bu. Bukan itu Kang Jenal. Ini loh, lihat. Si pemilik warung nyodorin uang itu ke si Jenal. Ternyata yang dimaksud kenal oleh si pemilik warung memang di situ ditulis dengan tinta hitam di bagian ujung. Ini loh, ini seperti uang saya yang hilang seminggu lalu. Ah, yang benar Bu, benar, ini tandanya. Loh, ada huruf E kecil, Ecin, itu kan namaku. Lah emang yang namanya Ecin ibu doang. Ini duit dari Juragan Kasan loh. Oh, dari Juragan. Ya sudahlah, ibu kira ini duit ibu. Seminggu lalu ibu hilang uang 500 ribu. Mana uang buat belanja. Tapi ya sudah gak apa-apa, semuanya jadi 60, ucap si pemilik warung, yang walaupun dia curiga kalau itu uang miliknya yang hilang, tapi gak ada bukti pula. Karena memang yang inisial E kan banyak. Bisa Ecin, Eca, Edan gitu. Nah, selepas membayar kembalian, lalu si Ocim dan si Jenal pun buru-buru ke rumah Arifin. Sesampainya di rumah Arifin, mereka langsung nyeduh kopi. Tak lama si Ahmad datang. Asik mereka ngobrol dan Jenal pun cerita kalau uang beli kopi dan rokok itu pemberian Pak Kasan. Bahkan masih nyisa 100 ribu. Di situ Arifin dan si Ahmad tak menyangka Juragan Kasan begitu baik kepada mereka. Namun di sini Jenal cerita tentang Pak Kasan yang jalannya pincang, tepat di kaki kirinya.
seperti anjing semalam yang disabet sama si Arifin. Lalu cerita tentang duit si pemilik warung yang hilang seminggu lalu 500.000 dengan ciri huruf E di ujung sudut uang. Disambung-sambungin tuh sama nih 4 orang. Akhirnya muncul kembali kecurigaan kalau memang itu semua ulah juragan Kasan. Sampai sore mereka semua ngobrol nimbrung di rumah Arifin. Lalu Jenal dan si Ocim pun pamitan. Mereka ingin lekas pulang. Mampir ke warung, uang yang 100.000 dipakai beli beras semua. Beras dibagi 2 dengan Ocim. Mereka berdua pun menjingjing. Kantong kresek berisi beras. Dan ketika lewat di depan rumah Pak Kasan, terlihat Pak Kasan yang sedang ngopi di teras manggil Jenal dan si Ocim. Jenal, Ocim, sini. Loh, ada apa juragan? Sini dulu, ngopi dulu sini. Mau kemana? Mau pulang juragan. Ngopi dulu sini. Akhirnya Jenal dan Ocim pun masuk sambil malu-malu. Inggislah masuk ke rumah seorang juragan yang kaya seperti Pak Kasan. Sok, duduk dulu, duduk. Sebentar ya. Bapak mau bikinkan kopi buat kalian. Loh, jangan repot-repot juragan. Masa juragan bikinin kopi buat kita? Gak apa-apa. Lawang sebelum jadi juragan, saya juga kan seperti kalian. Dulu sama-sama buruh tani. Sudah, tunggu dulu sebentar. Ocim berkata ke Jenal, gak mungkin dong ya, orang sebaik ini nyupang anjing. Namun Jenal tak mendengarkan ucapan Ocim. Tapi si Jenal lebih fokus ke kaki pincangnya juragan Kasan. Si juragan terlihat ketika masuk ke dalam rumah, itu kaki kirinya agak jinjit. Bahkan samar terlihat seperti dibalur, kayak dibalur beras kencur. Dalam hati Jenal, kok aneh ya, kenapa pas banget di bagian kiri, seperti anjing semalam yang dipukul si Arifin. Nal, apa Cim? Ngelamun terus ada apa? Enggak ada apa-apa. 10 menit kemudian, Pak Kasan pun keluar, membawa 2 cangkir kopi dan kue kering, disuguhkan kepada Ocim dan Jenal. Sambil malu-malu, kue kering dan kopi pun mereka terima. Lalu asik berbicara. Yang lebih dominan Pak Kasan yang bercerita, Jenal dan Ocim hanya jadi pendengar saja. Singkat cerita, selesailah ngopi dan ngedongeng dengan juragan Kasan. Ocim karena sebentar lagi mau maghrib, bersama Jenal pun akhirnya pamitan. Haji Kasan hanya tersenyum sambil menatap mereka keluar dari halaman dan gerbang beton rumahnya. Singkat cerita, malam harinya, Jenal yang masih kepikiran dengan kondisi kaki kiri Pak Kasan yang mirip seperti anjing siluman yang dipukul oleh si Arifin, dia pun datang menemui Arifin. Di situ Jenal cerita, ternyata Arifin pun punya kecurigaan yang sama. Lalu Jenal ini berdiskusi dengan Arifin bagaimana caranya agar mereka bisa menangkap dan memergoki serta membuktikan kepada warga kalau juragan Kasanlah pelaku anjing kejadian. Arifin pun terdiam. Ternyata tanpa mereka berdua sadari, istri Arifin ikut mendengarkan dari dalam. Pak, kenapa Bapak nggak ke Kuningan saja? Ke Kuningan? Ngapain Bu ke Kuningan? Lah, kan kakaknya si Bapak, uaknya Ibu, dia kan orang pinter Pak. Loh, iya juga ya. Si Uwa kan orang pinter ya. Orang pinter apaan Pin? Ya bisa dibilang kayak dukun lah. Itu loh, uangnya istriku yang di Kuningan. Itu orang pinter dia. Sering bantu orang ngobatin yang sakit pula. Iya Pak, coba datang aja ke si Uwa. Bapak tanyakanlah sama si Uwa. Si Uwa pasti tahu lah masalah seperti itu. Arifin pun manggut-manggut. Gimana Nal? Apa perlu nih
kita langsung ke Kuningan saja besok? Penasaran juga nih. Makin lama kan, takutnya malah kita yang jadi korban pula. Terlebih kamu, Nal. Kamu sama si Ocin dikasih duit 2 lembar. Siapa tahu tuh duit tumpal. Kaget dong si Jenal ditakut-takutin seperti itu. Ah, jangan ngomong sembarangan, Pin. Ya siapa tahu saja. Lawong kan kalian berdua dikasih duit selembar-selembar pula. Ya apalagi kalau bukan tumbal. Ah, yang lain juga banyak yang dikasih sama juragan Kasan, gak ada yang mati. Siapa tahu. Udahlah, besok tak jemputlah ke rumah. Kita motoran ke Kuningan. Ajak si Arifin. Jenal pun setuju. Esok paginya, betulah Arifin dan Jenal ini langsung berangkat ke Kuningan. Nemuin Uwa istrinya si Arifin. Singkat cerita, ba'da duhur mereka sudah sampai. Uwanya dari istri Arifin itu tinggal di daerah pegunungan. Kalau tak salah, berdasarkan cerita dari si Mbak ini, si narasumber, daerah itu hampir mirip seperti kampung Rambatan lah. Tahu ya orang Kuningan kampung Rambatan yang ke hutan pinus tuh? Kalau nggak salah daerah situ. Dekat dengan Gunung Ciremai, kaki Gunung Ciremai. Nah, si Arifin setiba di rumah Uwa istrinya, dia langsung cerita. Dan mengatakan kecurigaannya kalau juragan Kasan lah yang menjadi dalang dari anjing siluman. Dan ternyata selepas uaknya istri si Arifin ini menerawang, yang memang terawang ini nggak bisa dijadikan patokan pula ya, karena kebanyakan itu hanya ilusi hasil cipta dan karsa dari si penerawang sendiri. Cuman dari uaknya si istri Arifin ini, dia bilang kalau memanglah pelaku nyupang anjing itu adalah juragan Kasan. Bahkan katanya istrinya juga ikut pesugihan. Jadi dua-duanya nih. Cuman uaknya ini nggak tahu pesugihan jenis apa yang dijalanin oleh istrinya juragan Kasan. Tapi Wak, kalau istrinya si juragan Kasan itu memang aneh Wak. Jadi wajahnya itu pucat kayak mayat Wak. Seperti yang nggak ada darah. Itu semenjak ya tahun 2000-an lah Wak. Waduh, gak salah lagi Pin. Kalau memang ciri-cirinya seperti itu biasanya ngaji mayit. Ngaji mayit? Maksudnya nyupang ke mayit Wak? Iya, nyupang ke mayit. Nyupang pocong. Kaget si Arifin. Karena memang kan sempat tersiar kabar pocong keliling di kampung-kampung yang lain. Walau belum ada di kampung Kuwung. Waduh, lantas gimana Wak? Apa ada sesuatu yang bisa buat nangkep mereka, ngelumpuhin mereka Wak? Kita takut Wak. Takut jadi korban pula. Begini saja. Kalau saran dari Uwa, sepulangnya kalian nanti ke Indramayu, di rumahmu Arifin, cobalah cari bambu kuning, pring kuning. Buat apa Wak? Dengarkan dulu. Cari bambu kuning dan uyah badak. Nanti setelah semuanya ada, tepat malam Jumat, kalian ngaji Yasin bareng-bareng. Masing-masing dapat 2 balikan. Lalu baca pula surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dan ayat kursi minimal 5 kali 5 kali. Doakan si uyah badak dan bambu kuning. Nanti kalau kalian ketemu sama anjing itu, tinggal pukul dan tebar saja. Dijamin si anjing siluman ini bakal lumpuh. Arifin dan Jenal pun mengangguk paham. Singkatnya, selepas dinasehati, diberi caranya oleh Uwa dari istri Arifin, sore itu pun Arifin beserta Jenal pamitan pulang. Malam hari baru sampai di Indramayu kembali. Memang kalau garam, asalkan kita betul-betul meminta kepada Allah dengan hati yang tentunya selaras, hanya meminta kepada Allah pula. Ketika garam kasar, uyah badak,
dibacakan Al-Fatihah 5 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi minimal 5 kali 5 kali. Itu insya Allah, dengan izin Allah, ketika garam yang sudah dibacakan tadi seperti ditebar di tempat yang disinyalir seperti terkena guna-guna atau tempat yang dianggap ada penghuninya, itu bisa untuk menetralisir. Bahkan ada beberapa praktisi ahli hikmah yang mengatakan dengan metode seperti itu yang namanya bangsa jin bisa terbakar. Bisa kalian coba, karena hal itu tak perlu ijazah khusus. Singkat cerita, setibanya di Indramayu, Jenal dan kawan-kawan sudah sepakat. Malam Jumat mereka semua ngaji Yasin bareng, lalu membacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi sesuai instruksi dari uanya istri Arifin. Lalu selepas bambu kuning dan uyah badag selesai didoakan, malam Jumat itu jam 11 malam mereka berempat keluar dari rumah Arifin yang langsung saja keliling kampung. Sudah 2 kali mengelilingi kampung Kuwung, mereka mulai putus asa karena tak ada tanda-tanda kemunculan anjing siluman. Sampai jam 3 dini hari nih, gak ada sama sekali, anjing tak ditemukan. Akhirnya mereka berempat pun memutuskan pulang. Namun siapa sangka ketika berjalan pulang inilah mereka berempat langsung papasan dengan anjing yang baru muncul di depan mereka. Melihat Arifin yang memegang bambu kuning, terlihat si anjing seperti yang ketakutan. Dengan sigap, Jenal langsung merogoh kantong kresek menggenggam garam yang sudah didoakan. Lalu dengan menahan napas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, garam pun dilempar tepat mengenai anjing. Itu anjing langsung kesakitan, lompat-lompat di atas jalanan. Jejeretean kalau kata orang Sunda. Melihat anjing yang tak fokus itu, Arifin mendekat, walau sambil gemetar ketakutan langsung mengayunkan bambu kuning yang sudah dia doakan. Bambu kuning tepat mengenai kaki belakang si anjing, yang langsung anjing itu teriak dan lari dari hadapan mereka. Lari lagi, Pin. Kenapa sih kalian berdua nggak nunggu di depan? Ucap Jenal nyalahin Ocim dan si Ahmad. Ahmad dan Ocim yang dari tadi memang diam, mereka berdua terlihat ketakutan. Apalagi si Ocim yang ampe pucat pasi. Karena si Ocim bilang sepintas mereka tadi ketika melihat anjing ditebar oleh garam, malah yang dilihat sekejap itu bukan anjing tetapi juragan Kasan. Sudahlah, kita pulang saja, ucap Arifin yang agak kesal. Namun esok paginya terlihat oleh Jenal dan si Ocim ketika sedang berjalan mau ke warung, terlihat juragan Kasan yang sedang mengadu-ngadu mengerang kesakitan di dalam mobil yang langsung meluncur melewati mereka. Loh, itu lihat juragan Kasan. Kok dia kayak yang kesakitan ya? Mau kemana tuh? Gak tahu, Udahlah, kita ke warung, ucap si Ocim. Namun mereka berdua ketika lewat tepat depan rumah juragan Kasan, di situ ada panyawahnya juragan Kasan. Mang, juragan Kasan kenapa ya? Kok tadi kayak yang kesakitan? Itu kata Bu Sawiyah, juragan Kasan kedua kakinya sakit seperti yang lumpuh, makanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Itu 2 kakinya bengkak, ucap si panyawa. Pahamlah Jenal dan si Ocim, itu pasti akibat sabetan dari bambu kuning semalam. Lalu singkat cerita, sore harinya Jenal dan Ocim sengaja ingin memastikan kembali karena mendengar kabar
kalau Juragan Kasan sudah pulang dari rumah sakit. Nah, waktu itu mereka berdua baru saja tiba di depan gerbang rumah Juragan Kasan. Itu terlihat si Roni, anak tertua Juragan Kasan, langsung saja dipanggil oleh Ocim dan Jenal. Mas Roni. Mang Ocim, Mang Jenal, dari mana? Ini loh, tadi dengar-dengar Bapak habis dari rumah sakit. Gimana Bapak kondisinya? Alhamdulillah Mang, sudah membaik. Tadi disuntik dan diobatin sama dokter. Baru juga tidur, dikasih obat. Ucap si Roni. Oh gitu ya. Mang Jenal ini mau nengok Bapak kan? Iya, boleh nengok Bapak. Boleh atuh Mang, yuk masuk ke dalam. Ajak Roni. Jenal dan Ocim pun memanfaatkan kesempatan itu. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah. Benar saja ketika masuk, itu hawanya berbeda. Di luar ini kan panas. Di Indramayu ini kan memang panas lah hawanya gitu kan. Karena dekat dengan laut. Nah, ketika masuk, di luar panas tapi di dalam cap. Padahal itu ruangan rumah nggak pakai AC. Langsung dingin seketika. Dinginnya bukan dingin sejuk, tapi dinginnya ini dingin-dingin horor gitu. Hawanya lembab, membuat Jenal dan Ucim sedikit bergidik ngeri. Masuk ke dalam dituntun oleh Roni. Mereka pun menuju ke sebuah kamar besar yang katanya tempat Juragan Kasan tidur istirahat. Pintu pun dibuka oleh Roni. Jenal dan Ocim masuk ke dalam. Tak ada yang aneh. Hanya terlihat kedua kaki Juragan Kasan yang dibalut perban. Oh, alhamdulillah. Kalau udah tidur berarti udah mendingan ya Mas. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Disawakan sebentar lagi mau panen. Ocim dan Jenal hanya mengangguk saja. Ya sudah Mang, ngopi dulu yuk di depan. Ajak si Roni. Jenal dan Ocim ya mau. Ngopilah di depan. Namun ketika lagi ngopi, si Jenal ini kebelet pengen buang air kecil. Jenal pun minta izin ke Roni, dia kebelet pengen ke kamar mandi. Mas, ini loh Mas, pengen kencing. Ya sudah, masuk saja ke dalam. Kamar mandi di dapur paling belakang. Boleh nih Mas? Ya boleh, masa kencing di sini? Udah, masuk saja, ucap Roni. Jenal pun masuk. Walau sambil takut-takut dia memaksakan diri. Masuk ke dalam melewati kamar tertutup tempat istirahat Juragan Kasan. Lalu langsung menuju ke paling belakang. Melewati beberapa kamar pula. Nah, ketika melewati sebuah kamar, pintunya agak terbuka. Ketika Jenal lewat, sekelebat Jenal dari sudut mata kanan melihat ada yang berkelebat. Dia kira itu mungkin Bu Sawiyah. Jenal tak terlalu peduli. Lantas dia langsung ke dapur saja. Buang air kecil selesai. Jenal pun berjalan. Namun ketika mencium aroma minyak air mata duyung, minyak jenazah atau minyak serimpi dari arah pintu kamar yang terbuka, Jenal pun langsung terdiam. Ketika pelan Jenal menoleh, terlihat Bu Sawiyah yang berdiri mengenakan mukena seperti yang mau sholat. Namun dalam sekejap mata bukan lagi sosok Bu Sawiyah, tetapi sosok pocong yang berdiri menggoyang-goyangkan badan perlahan, lalu pelan menoleh ke arah Jenal. Jenal ingin teriak tapi tubuhnya membeku. Mulut terbuka tak ada suara. Sampai ada tepukan di belakang punggung Jenal. Nal, astagfirullah. Loh, Bu. Ternyata yang menepuk Jenal sosok Bu Sawiyah dengan mukanya yang begitu pucat, dengan tubuh yang begitu kurus. Jenal begitu takut melihat sosok Bu Sawiyah karena wajah yang pucat dan raut muka yang begitu menakutkan. Matanya mengerling-ngerling tajam. Ada apa, Nal? Gak ada apa-apa, Bu. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, Bu. Bu, larilah tuh si Jenal. Dan ketika lari,
Sekejap Jenal menoleh ke belakang. Sosok Bu Sawiyah tadi sudah berubah kembali menjadi sosok yang berbalut kain kapan. Ketika Jenal lari ke teras depan dengan napas yang ngos-ngosan, muka yang masih pucat ketakutan. Mas Roni, Jim, saya pamit dulu ya. Baru ingat itu selokan belum dikerok. Saya mau pulang. Ucap Jenal yang begitu tak jelas, langsung pamitan lari keluar dari halaman rumah Juragan Kasan. Loh, Mang Ocim, itu si Mang Jenal kenapa? Salah minum obat? Biarin aja mas, biasa. Alasan dia mah paling juga kangen sama bininya. Bininya kan baru pulang. Oh, yo pantes. Ngopi lagi Mang Ocim? Ocim pun ngopi lagi. Pamitan pulang lah nih si Ocim ceritanya. Nah, ketika pamitan pulang sampai di rumah, ini kan tetanggaan nih sama si Jenal. Terlihat Jenal yang lagi duduk di teras ngerokok sambil ngelamun. Nal, Cim, apa? Kamu kenapa? Tadi lari-lari kayak orang ketemu setan. Jenal pun cerita apa yang dia temukan ketika izin ke kamar mandi di rumah Juragan Kasan. Bahkan Jenal menambahkan, ketika dia keluar tadi dari rumah Juragan Kasan ketika pulang, dia melihat di balik jendela kamar Juragan Kasan ada sosok Bu Sawiyah mengenakan mukena putih yang terbuat dari kain kapan, menatap begitu menakutkan dengan wajah yang begitu pucat ke arah Jenal. Dan semenjak kejadian itu, Jenal dan si Ocim beserta Arifin dan Ahmad pula, 4 orang yang dulu ikhtiar melumpuhkan anjing jadi-jadian, menebar garam dan menyabet dengan bambu kuning. Beberapa hari berturut-turut, Arifin, Ahmad, Jenal, dan si Ocim dihantui mimpi buruk setiap malam, didatangi sosok anjing siluman dan pocong yang begitu menakutkan. Bahkan sampai badan mereka berempat ini panas demam. Dibawa ke dokter tak sembuh, akhirnya dibawa ke orang pintar, di mana dukun hanya bilang mereka berempat kesambet setan. Namun yang jelas mereka berempat yakin kalau mimpi buruk itu adalah peringatan agar tak ikut campur urusan Juragan Kasan dan Bu Sawiyah. Mereka pun bungkam dan diam, tak cerita kepada siapapun karena nyawa mereka terancam. Semenjak kejadian itu, 4 sekawan ini jadi pendiam, tak pernah ikut campur, hanya sekedar membicarakan. Tak pernah ikut aksi seperti dulu. Sampai satu ketika, di dunia ini, apapun tak ada yang abadi. Baik kebaikan ataupun keburukan, baik kebenaran ataupun kesesatan. Itu pula lah yang berlaku kepada Bu Sawiyah dan Pak Kasan. Tepat di tahun 2020 tersiar kabar Bu Sawiyah jatuh sakit yang teramat payah. Namun sakitnya ini begitu aneh. Rumah sakit di Indramayu sampai ke Cirebon, bahkan sampai ke Hasan Sadikin pun didatangi. Namun penyakit Bu Sawiyah tak ada kejelasan. Selalu simpang siur kabar yang diterima dari hasil pemeriksaan. Menurut beberapa warga yang pernah berkunjung menengok kondisi Bu Sawiyah, kondisi Bu Sawiyah ini begitu memprihatinkan. Terlebih saat itu lagi zaman Covid. Tubuh Bu Sawiyah kurus kering, mukanya pucat. Dan yang aneh dari tubuh Bu Sawiyah, menurut yang pernah nengok, salah satu keluarga Sawiyah mengatakan kalau tubuh Sawiyah dari badannya tercium aroma bangkai. Dan di tahun 2020 itu pula, Sawiyah pun dikabarkan meninggal dunia. Dan menurut beberapa warga yang ikut mengurus jenazah Sawiyah
yang memang saat itu dibatasi tak banyak orang karena COVID yang sedang melanda di negara kita, bercerita dan mengatakan kalau ketika dimandikan, bahkan sampai dikapankan, Bu Sawiyah yang baru mati, tapi jenazahnya baunya begitu busuk seperti bangkai yang sudah terkubur beberapa hari. Selepas kematian Bu Sawiyah yang selama sakit, harta benda yang dimiliki Juragan Kasan dan Sawiyah satu persatu mulai terkuras dengan alasan, dengan wasilah digunakan untuk biaya berobat mengunjungi dokter-dokter ternama. Dan tepat di tahun 2021, pasca kematian Bu Sawiyah, giliran Juragan Kasan yang jatuh sakit pula. Jatuh sakitnya sama persis seperti Sawiyah di tahun sebelumnya. Menderita penyakit yang aneh. Disebut COVID dia bukan, karena nggak ada tanda-tanda seperti demam. Tubuhnya lumpuh tak bisa bergerak. Bahkan menurut seorang ustadz di Kampung Kubung yang pernah diundang oleh Roni ketika bapaknya saat itu terbaring lemah di ranjang, mengatakan kalau ketika menengok Juragan Kasan mengeluarkan suara layaknya seekor anjing. Awalnya si ustadz ini bungkam, baru cerita selepas Juragan Kasan mati. Dan satu saat, di tengah gentingnya kondisi dari Juragan Kasan, Roni anak tertuanya dipanggil. Yang ternyata Roni disuruh untuk menemui Casyadi dan Sinem, kakak kandungnya Kasan. Roni pun langsung pergi ke Cadas Wetan menemui Casyadi. Dia cerita tentang kondisi bapaknya. Casyadi yang walau seperti sudah dianggap bukan saudara, namun mendengar kalau Kasan sakit parah seperti itu, akhirnya dia pun berangkat dengan Roni ke rumah Kasan. Ketika sampai di rumah Kasan, dia begitu kaget melihat tubuh Kasan yang kurus kerempeng. Suaranya begitu lemah, tubuhnya bau seperti anjing. Disitulah Kasan mengaku kepada Casyadi apa yang sebenarnya sudah dia lakukan selama puluhan tahun selepas dulu pamitan mau nyari pesugihan. Mendengar itu, Casyadi begitu kaget, tak menyangka ternyata memang benar. Kemunculan sosok siluman anjing dan pocong yang keliling beberapa waktu lalu itu adalah ulah dari Kasan dan Sawiyah. Dan yang lebih membuat Casyadi menganga terbelalak tak percaya, mereka berdua mendapatkan pesugihan itu dari alas Sinang, alas paling angker di Indramayu, kampungnya para siluman. Selepas mendengar cerita dari Kasan, Casyadi pun hanya terdiam ketika Kasan menitipkan kembali kelima anaknya. Namun bukan seperti dulu menitipkan karena dia mau nyari pesugihan. Saat itu di tahun 2021, Kasan menitipkan kelima anaknya. Ketika selepas dia mati nanti, nasihati mereka, perhatikan mereka agar jangan sampai ada satu orang pun dari semua anaknya menuruti, menapaki, mengikuti jejak langkah Kasan dan Sawiyah menjadi pemuja setan, penganut pesugihan. Casyadi mendengar permintaan sang adik. Dia hanya mengangguk saja karena tanpa disuruh pun itu sudah menjadi kewajibannya. Dan selepas itu Casyadi pun pamitan kembali pulang ke Cadas Wetan, diantar langsung oleh Roni. Dan 3 hari kemudian terdengar kabar Kasan meninggal dunia.
Dan Casyadi melihat sendiri ketika ikut mengurus jenazah Kasan. Ada yang aneh. Tubuh Kasan sekujur badannya lebam biru kehitaman. Yang membuat Casyadi paham itulah kondisi dari jasad seorang pemuja setan. Dan semenjak kematian dari Kasan, harta yang tidak lagi banyak seperti dulu menjadi rebutan kelima anak Kasan dan Sawiyah. Namun karena harta dihasilkan dari cara yang tak benar, dari cara yang tak halal, dihasilkan dari hasil pesugihan, harta yang diwarisi kelima anaknya Kasan tak ada yang bertahan lama. Hanya dalam hitungan tahun. Tak sampai 2-3 tahun. Sawah yang luas, rumah yang mewah, semua habis tak tersisa. Seolah harta-harta itu tak berkah, membuat kelima anak Kasan yang dulu hidup bergelimang harta, saat ini mereka semua hidup dalam keadaan yang begitu sengsara, blangsak, miskin. Kerja apapun, usaha apapun yang mereka lakukan tak pernah membuahkan hasil. Karena memang itulah yang pasti terjadi. Ketika orang tuanya menjadi penganut pesugihan, maka anak keturunannya dijamin hidupnya sengsara. Kecuali mengikuti jejak langkah orang tuanya, baru mereka bisa kaya raya dari hasil pesugihan. Atau kecuali mereka berikhtiar untuk melepaskan diri dari dampak jerat pesugihan kedua orang tua mereka yang memang disengaja menghalangi anak-anak keturunannya untuk hidup sejahtera, secara tidak langsung dipaksa mengikuti jejak orang tua mereka. Itu memang siklus yang sudah ditetapkan. Dan buat kalian, jangan hanya demi kepentingan pribadi mencari pesugihan, memperkaya diri, tapi tidak pernah memperhitungkan dampak yang akan terjadi kepada anak keturunan kalian. Kalian yang berbuat dosa, tetapi anak cucu kita nanti yang akan menderita. Jauhi, hindari pesugihan dalam bentuk apapun. Jangan pernah kalian semua ikuti.